hidup kita ini diliputi oleh duka, dan duka itu bisa dilenyapkan karena kita sudah tahu penyebabnya, dan cara melenyapkan itu yaitu jalan berunsur 8 yang kalau disingkat menjadi aturan moral, sila, meditasi atau samadhi, dan pengembangan kebijaksanaan atau panya. Nah, yang saya akan bicarakan, tekankan di sini yaitu yang ketiga tentang panya itu sendiri. Kebijaksanaan itu ada tingkat-tingkatnya atau ada level-levelnya. Yang pertama yang disebut Sutta Maya Panya. Panya yang berkembang atau muncul disebabkan oleh belajar. Walaupun sesungguhnya kata sutta di sini yaitu mendengar, karena cara dulu orang belajar ya dengan mendengar, karena membaca di zaman Sang Buddha tidak populer untuk para pertapa, dan umat-umat kalau datang pun sulit kalau cuma menulis. Dan memang di masa itu tulisan cuma banyak dikenal oleh orang-orang level atas, sedangkan orang-orang biasa tidak. Sebab itulah dalam sistem belajar Buddhis itu juga, karena mendengar terjadi juga dialog tanya jawab, kita sebagai umat Buddha dilatih untuk mengetahui ajaran Sang Buddha dan untuk ingat juga, yaitu dengan cara menghafal. Cara menghafal itu jadi populer di kalangan umat Buddha, yaitu yang kita kenal dengan membaca parita. Padahal sebenarnya saya katakan tadi di zaman Sang Buddha nggak ada baca parita. Orang hafal. Karena dengan menghafal maka kemanapun pertapa itu pergi, apakah dia biku, bikuni, samanera, samaneri, atau para wiharawan, membawa dhamma itu dengan sendiri karena dia hafal. Jadi itulah sebabnya kalau kita ikuti parita yang ada, itu adalah bagian-bagian penting dari ajaran Sang Buddha, dari sutta-sutta. Walaupun ada beberapa sutta yang langsung dijadikan parita. Seperti tadi misalnya diungkapkan tentang Karaniya Metta Sutta. Itu sutta komplit. Karena itulah materi-materi yang perlu kita kembangkan. Walaupun memang ada parita-parita tertentu yang disusun belakangan, yaitu seperti tadi parita tentang, ya diterjemahkan itu minta maaf atau memaafkan atau mengembangkan kebajikan dan seterusnya. Termasuk yang sangat populer dalam agama Buddha yaitu parita etawata. Parita etawata khusus seperti yang kita ucapkan nanti sebentar, itu bukan disusun oleh Sang Buddha. Walaupun kata-kata yang dipakai di situ adalah kata-kata Sang Buddha juga sendiri, tapi bukan begitu susunannya. Jadi dari inti-inti beberapa sutta dikumpulkan, akhirnya menjadi etawata. Nah, kita kembali pada
Pengertian panya sebagai sutamaya panya. Jadi kita memiliki kebijaksanaan dengan belajar. Kalau sekarang tentu saja dengan membaca atau dengan mengalami. Dari pengalaman kita sendiri, kita menganalisis banyak hal. Contoh yang paling gampang untuk ibu-ibu tentu dan bapak. Dulu anda masih muda, masih anak-anak, mungkin masa remaja juga begitu. Ada kalanya kesel sama orang tua. Soalnya pada masa itu, termasuk saya tentu juga, waktu muda itu, menganggap orang tua itu terlalu cerewet, terlalu otoriter. Mau perintah, mau ikuti, mau mereka saja. Kita kesel. Cuma pergi bermain sebentar di rumah tetangga karena di situ ada teman. Pulang-pulang kita disemprotin. Kita bilang, wih dasar mama atau papa cerewet. Nah begitu sekarang sudah jadi mama dan papa, sudah punya anak. Begitu anak 1 jam kita gak lihat dia kemana, kita mulai bingung, pikiran kita kemana-mana. Karena sayang dan kemelekatan kita kepada anak, kita khawatir apa yang terjadi dengan dia. Jadi begitu anak pulang bermain, kita semprotin. Tahu-tahu anak, karena zaman sekarang banyak yang berani ngomong, mendumel sampai mama atau papa dengar, yaitu kita yang dengar. Dia bilang mama cerewet. Tapi si mama gak habis akal juga, pinter juga dia. Oh dulu juga engkong kamu, apa kamu gitu sama mama. Jadi ini memang turunan kita. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi dengan pengalaman kita yang sudah menjadi orang tua, kita sudah memiliki kebijaksanaan. Cuma sayang, yang dari dulu saya suka kritik, cara menyampaikan kekhawatiran kita itu yang tidak pas. Sering disampaikan dengan marah-marah karena berpikir mempunyai kekuasaan. Yang tanpa kita sadar, sebenarnya kita menunjukkan sikap kita otoriter, mau menang sendiri. Padahal kan tujuan kita mengkritik anak kita itu adalah supaya dia itu kalau pergi kemana-mana, dari rumah teman bisa pinjam telepon, kasih tahu bahwa dia ada di situ. Dengan demikian orang tua tidak khawatir. Tapi itulah, karena kelemahan kita juga, kita tidak melatih diri untuk sabar. Jadi yang keluar tekanan. Namun bagaimanapun dari sisi yang lain, kebijaksanaan kita sudah mulai muncul. Oh begitu toh maksud mama papa dulu. Mereka kelihatan cerewet, tapi itu sesungguhnya karena mau melindungi anaknya. Kenapa dia mau lindungi? Sebab mereka sayang. Begitu juga yang kita lakukan sekarang. Karena kita sayang kepada anak kita, kita khawatir ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Itu contoh yang sederhana tentang kebijaksanaan muncul dengan belajar dan sudah punya pengalaman. Yang kedua, yaitu kebijaksanaan yang muncul karena kita berpikir. Cinta maya panya,
Cinta di sini bukan bahasa Indonesia. Cinta bahasa Pali yang asal katanya dari kata cita atau cinteti, yaitu berpikir. Jadi ada kasus yang muncul, kita pikirkan kenapa itu terjadi. Disitulah kita mulai belajar mencari penyebab persoalan. Dengan sebab dari persoalan itu kita ketahui, kita mulai mencari cara bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Dengan munculnya jawaban mengatasi persoalan tersebut, itu artinya kita sudah memutuskan sesuatu dalam bentuk kebijaksanaan. Itulah sebabnya banyak orang kalau dia bisnis, dia bukan disuruh belajar lagi, tapi dia diperintahkan untuk mengambil keputusan. Sebab itu di dalam bisnis dikenal pimpinan dalam artian eksekutif. Bagaimana mengeksekutif, alias bagaimana mengambil keputusan. Dia sebagai eksekutif mengambil keputusan dan mengajar kepada bawahan, mengarahkan mereka ke apa yang diputuskan oleh pimpinan atau kita sendiri. Nah, itulah kita mengarahkan mereka. Ya, bahasa sononya bilang to direct. Akhirnya kita yang mengarahkan mereka, mendirect mereka. Itu artinya menjadi direktur. Karena direktur tugasnya mengarahkan orang setelah mengambil keputusan. Kenapa kita bisa mengambil keputusan? Karena tentu saja dengan data masukan yang ada masalah yang muncul, kita pikirkan. Dan banyak hal di dunia ini kita atasi persoalan itu dengan kita berpikir, kita mengerti. Begitu kita mengerti, bisa saja itu langsung membantu kesabaran kita. Cuma sayang juga banyak orang, walaupun dia mengerti, lalu dia mendirect, dia sebagai direkturnya mengarahkan orang, namun kata-kata yang keluar tidak terkontrol. Masih juga dengan penekanan-penekanan, sehingga yang mendengarnya bilang, bos ngamuk, bos marah. Padahal tujuannya itu mau mengoreksi orang lain atau membimbing orang lain. Tapi cara penyampaiannya itu yang tidak pas. Sebenarnya lumayan, sudah bijak, sudah bisa berpikir dengan baik dan mengambil kesimpulan. Tapi karena yang disampaikan dengan cara menekan, otomatis dia bikin karma baru juga yang tidak baik bagi dia sendiri. Kesempatan yang bagus untuk mengajarkan yang positif dengan kasih sayang, tapi sayang disampaikan dengan tanpa kasih sayang, karena berpikir berkuasa. Ini yang problematik sama manusia di dunia ini. Begitu juga si kakak terhadap adik. Di situ ada kekuasaan. Nah, itu yang kita perlu renungkan, kita pikirkan. Bagaimana menyampaikan pesan agar orang lain tidak tertekan. Padahal kebijaksanaannya sudah mulai meningkat karena dia berpikir. Sudah maju jauh. Yang ketiga,
Kebijaksanaan yang berkembang karena bawana. Bawana dalam hal ini adalah karena meditasi. Nah, ini yang paling kurang dilaksanakan. Kalau yang pertama dan kedua tadi, yaitu belajar, berpikir, masih umum itu dikerjakan oleh manusia. Tapi kalau sudah bawana, yaitu meditasi, ini sudah mulai berkurang, mengerucut. Sebab memang meditasi itu agak sulit dalam artian bahwa penghalangnya cukup kuat. Sebab penghalang pertama untuk meditasi sudah jelas-jelas bunyinya. Tinamida, bahasa Pali. Tinamida itu artinya yaitu kemalasan, ngantuk, ya malas dan ngantuk, dan terlalu banyak keberatan, objection, terlalu banyak alasan yang digunakan untuk tidak melakukan. Orang sudah bilang too many excuse. Itu yang repot. Tapi memang repot sebab malas ngantuk itu paling populer. Walaupun Anda tidak katakan, tapi memang penghalang ini melekat erat pada manusia. Begitu malam bilang meditasi, pikirannya mulai terpusat. Bukan dia meditasi waspada terus, tahu-tahu yang keluar ngorok. Jadi bukan meditasi yang dia lakukan, ternyata medita bobo. Sampai miring-miring badannya. Tapi saya suka ngeledek. Kalau cuma miring, ya oke-oke aja lah. Atau dia tertunduk sedikit, ya boleh-boleh aja. Tapi yang paling senang saya lihat, walaupun itu konyol, kalau dia miring begini, ada yang menetes dari sini. Ya lucu, lucu banget. Dan terus terang saya itu jahil ada kalanya. Mimbing orang meditasi tapi jahil. Saya berhenti di depan orang tersebut, lihat itu yang netes. Menarik sih. Dia turun pelan-pelan. Tahu-tahu apa? Naik dikit lagi. Baru belum jatuh. Lucu ya. Sampai saya pikir-pikir mau ambil sendok, mau dikumpulin. Kalau sudah penuh langsung masuk. Begitu. Kasih kepada yang bersangkutan. Sebab ada orang yang begitu, saya tegur dia tapi kalem-kalem aja. Dia bangun. Si bapak, ada seorang bapak begitu. Begitu dia bangun dari meditasi, dia ngomel sama saya. Orang meditasi diganggu, dibangunkan. Saya nggak ngomong, saya cuma lihat aja, dia tatap dia aja. Dia jadi bingung lihat saya karena saya tatap dia. Akhirnya karena dia memang pakai celana pendek waktu itu, dia sadar sendiri, kok di pahanya basah. Lalu dia sentuh pahanya yang basah, dia kaget. Loh, kok basah? Saya lihat aja, diam, nggak ngomong. Akhirnya dia nggak ngomong sendiri. Dia tanya saya, kenapa ini basah? Saya bilang tadi Bapak meditasi kan, Bapak bilang. Iya memang meditasi. Tapi miring begini. Bunyi apa? Begitu. Oh sampai begitu? Ya iya. Lalu? Ya itu. Dari sini ada yang menetes. Itu yang kena di paha Bapak itu. Oh sampai begitu. Jadi saya tidur. Nah mungkin mimpinya aja yang beda dengan saya kali. Nah itu memang kenapa itu bisa jadi begitu? Sebab bagi orang tertentu kelelahan fisik sangat mengganggu. Atau tadi di kantor dia puyeng, tapi begitu dia meditasi mulai jadi tenang, malah yang kuat itu ngantuk, maka dia tertidur. Bukan meditasi. Nah itu mesti
sadar cepat oleh yang bersangkutan. Kalau dia meditasi dengan teman-teman lain, kalau ada yang membimbing, ya pembimbingnya harus bangunkan supaya dia sadar dan memperhatikan objek meditasinya lagi. Bermeditasi memang tahap-tahap awal itu cuma mengajak kita untuk selalu waspada. Karena memang meditasi ada dua macam. Sebenarnya kalau tadi siang Anda hadir juga, kira-kira jam 2 itu ada kelas Abhidhamma membahas tentang meditasi menurut Abhidhamma, yaitu meditasi samatha bhavana dan vipassana. Nah, meditasi samatha bhavana adalah meditasi ketenangan batin yang tugasnya mengamati objek. Dan efek lainnya itu adalah batin kita jadi tenang. Dengan pikiran yang tenang, kita dapat melihat permasalahan hidup kita ini dengan lebih tajam. Dan dengan demikian juga kita bisa berpikir, merenung apa yang lebih penting dan apa yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita ini. Di samping itu juga, kebiasaan meditasi, walaupun hanya taruhlah 1/4 jam aja tiap hari, itu penting untuk melatih diri kita agar kita tetap waspada. Khususnya untuk para pelajar dan mahasiswa. Sebelum belajar lalu kita bermeditasi, itu baik. Karena dengan demikian kita dapat mengusir pikiran-pikiran kita yang lain atau menenangkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang lain, sehingga begitu kita membaca atau kita belajar, pikiran kita lebih terpusat, lebih terkonsentrasi. Akibatnya banyak materi yang kita pelajari gampang kita ingat, kita resapi. Itu sebenarnya sangat membantu. Tapi banyak orang ya itulah, karena malas dan ngantuk, sulit dia itu maju. Meditasi lebih jauh, yaitu meditasi samatha bhavana ini, itu juga berakibat kalau memang kita sukses bermeditasi, kita mencapai jana-jana. Jana-jana maksudnya pikiran kita betul-betul terpusat. Karena pada saat kita mencapai jana, pikiran kita tetap waspada, tapi pikiran-pikiran yang terpengaruh oleh keserakan dan kebencian itu tidak muncul. Pikiran kita bersih. Saya belum bilang suci, baru bersih. Dengan kebersihan pikiran kita tersebut, bersama terpusatnya pikiran itu sendiri, dan betul-betul kita kuasai, setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa mencapai tingkat itu, yaitu tingkat jana tersebut, sesuai dengan objek meditasi maupun karma kita. Muncul kemampuan-kemampuan batin dalam diri kita. Kemampuan batin itu bukan ditujukan untuk show of force, kasih lihat kehebatan atau kejagoan. Karena dengan kemampuan batin antara lain, dia bisa menghilang, menyelam dalam tanah, berjalan di atas air, tembus dinding, pindah tempat dengan cepat. Kalau memang radiusnya sudah jauh ya, dari Jakarta dengan cepat, langsung dia bisa muncul di Pontianak, di Medan, atau di mana saja. Tidak perlu tiketing lagi, tidak perlu ada itu. Apa tuh? Teletransport aja ya, teleport. Jadi teleport dalam agama Buddha sudah ada sejak zaman Sang Buddha, bukan barang baru. Bukan itu yang dimaksud untuk bermeditasi. Kemampuan batin begitu bisa ada. Tapi lebih cenderung yang mau dikejar, kalau itu memang mampu dimiliki,
yaitu kemampuan batin atau abinya, bahasa Palinya itu abinya, yang sering diterjemahkan sebagai pengetahuan langsung, direct knowledge, yaitu kemampuan batin melihat kehidupan-kehidupan yang lampau, maupun kemampuan batin melihat kehidupan-kehidupan yang akan datang. Kalau yang lampau sudah terjadi, tapi yang akan datang belum terjadi. Kalau kita mati jadi apa? Dan seterusnya bisa kita lacak. Karena kedua kemampuan ini yang penting untuk mengembangkan kemampuan batin agar kebijaksanaan lebih meningkat. Karena dengan kedua kemampuan batin ini, kita sudah bisa melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Dengan itu kita juga belajar. Oh, saya dulu berbuat begini, atau karena saya membunuh dulu, maka dulu saya suka umur pendek. Atau karena saya suka minum minuman keras, pantas saya pernah lahir bego-bego. Maksud saya begini. Dengan kemampuan batin itulah kenapa Sang Buddha menekankan dalam ajarannya antara lain Pancasila Buddhis yang tadi Anda ucapkan masing-masing tadi waktu baca parita. Surameraya Majapa Madatana, yaitu kita bertekad melatih diri untuk tidak minum minuman yang menyebabkan kita itu tidak waspada. Apa mada? Bukan tidak sadar, tidak waspada. Tidak waspada artinya tidak tahu malu. Karena tidak tahu malu, kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan bodoh. Nah, antara lain karena minum minuman keras. Itu termasuk narkotika di situ yang menyebabkan kita tidak waspada. Betul, kita bisa saja tidak mengganggu orang lain ketika kita mabok atau teler karena minum minuman narkotika tersebut. Kita tidak ganggu orang. Tapi dengan begitu kita membuat tekad-tekad baru supaya pada kehidupan yang akan datang kita model orang teler terus. Maka akibatnya kalau kita terlahir kembali dengan melakukan perbuatan minum-minuman keras ini dan sejenisnya, kita lahir kembali menjadi orang-orang yang bego, tolol-tolol. Saya tidak tahu kalau Anda pernah dengar kata tuna grahita. Itu kata tidak populer di Indonesia. Padahal itu di buku-buku pelajaran, tapi biasanya SMA dan perguruan tinggi itu ada itu. Tuna grahita. Kalau tuna rungu, sering. Tuna rungu kan itu tuli. Pendengarannya tidak ada atau kurang. Tuna netra kita tahu itu dimaksudkan dengan orang buta. Tuna wisma itu gelandangan. Tuna susila, itu yang lebih paling populer. Tuna susila. Sudah tahu kan artinya apa? Tuna arti tidak punya, tapi bukan ikan tuna, bukan. Tapi ini yang dimaksudkan tuna grahita. Tuna grahita itu artinya orang tidak punya pikiran atau tidak punya otak. Sebenarnya dia punya tapi terlalu kurang. Jadi bisa saja orang itu sudah berusia 18-20 tahun, tapi otaknya seperti anak umur 1,5 tahun atau 2 tahun. Aduh, jauh banget. Kalau lihat fisiknya, kalau ketemu, sangat memikat kalau dia wanita. Kenapa? Memang dia cantik dan senyumnya memukau. Begitu juga mungkin dia sebagai anak muda, ganteng dan memikat penampilannya. Tapi begitu kita ngomong, aduh, gak ketemu. Sebab apa? Dia menjawab gaya anak umur 2 tahun. Karena otaknya gak nyampe.
Saya pernah terlibat, tapi tidak terlibat langsung dengan mereka. Terlibat menyusun kurikulum pelajaran agama Buddha untuk orang-orang tunagrahita. Pengawas atau penilik sekolahnya sebagai narasumber memberitahukan situasi. Kalau anak-anak tunagrahita, kalau diajar, itu jangan pikir mirip anak-anak yang normal atau taruhlah anak tunanetra. Kalau tunanetra sebenarnya normal, cuma matanya aja yang tidak normal. Atau yang tunarungu. Tapi yang tunanetra karena kupingnya jelas. Kita mengajar mereka bilang aja selamat pagi. Jangan pikir itu gampang. Ngajar selamat pagi itu bisa setengah tahun baru dia hafal. Setengah tahun, 1 semester. Karena kalau kata selamat dia sudah bisa ucapkan, begitu pindah ke bilang pagi, tanya, yang tadi bilang apa tuh? Dia sudah lupa itu. Kata selamat dia lupa. Dia akan ulang pagi. Dan ke bilang pagi kita bikin lagu supaya dia ikut-ikut seperti nyanyi. Sulit. Selamat pagi sudah populer. Jadi saya itu berpikir mau mengajar namo budaya aja. Aduh, kata ini tidak populer sama anak-anak begini. Oh, dia kasih contoh yang bikin repot lagi. Kalau mengajar sama anak tunagrahita, paling banyak guru itu cuma memiliki 2 siswa. Kalau lebih, pusing. Kenapa? Satu lagi diajar selamat pagi, yang satu bermain. Bermain apa dia? Anak umur 18 tahun atau 20 tahun, lagi main-main, guling-guling di lantai, main-main dengan pipisnya. Oh, kita apa nggak pusing? Dia bilang yang lebih pusing lagi nanti, kalau anak itu tahu-tahu ada yang agak pinter, sudah tahu, mungkin diajar juga di rumah dia. Ingat ya, otaknya umur 2 tahun, fisiknya dewasa. Sudah umur 18 tahun atau 20 tahun. Kalau dia wanita, wanita dewasa. Kalau dia laki-laki, laki dewasa. Tapi itu bodohnya itulah. Nah, ada yang sudah mulai pinter. Begitu lagi diajar, tahu-tahu ngomel-ngomel. Ngomong gak beres. Nah, kalau guru pinter tanya dia, mau apa kamu? Tapi ingat ya, ngomong sama 2 tahun itu bukan komunikasi gampang. Tapi rupanya kata-kata tertentu dia sudah ingat barangkali. Kalau ngomong belum tapi ingat, dia tahu. Kita tanya, kenapa? Mau pipis? Dia gini-gini, ngangguk-ngangguk. Nah sudah. Kita bilang toilet di belakang. Oh jangan suruh begitu, dia nggak tahu. Dia baca juga belum bisa kok. Masa dia baca itu toilet, dia nggak tahu. Kemana itu juga dia bingung. Kita antar. Jadi si Pak Guru ngantar si siswi, ya si Nona lah, dia antar. Sampai di WC kita tunjuk tuh masuk kamar ruangan itu. Anak 2 tahun disuruh begitu, otaknya gimana? Ngomel-ngomel lagi dia situ. Banting-banting kaki, pukul-pukul dinding. Ya kenapa? Mau buka celana dalamnya dia nggak bisa. Nah, yang akan buka siapa? Pak Guru. Nah, bayangkan aja. Begitu dia buka, dia bilang apa? Terserah Anda mau ngomong apa lah. Nah, itulah repot banget. Sampai ada kasus, ada siswi yang hamil. Otaknya anak kecil tapi kan fisiknya mateng, orang dewasa. Siswi hamil. Semua guru yang mengajar siswi itu disuruh berdiri di situ dan ditanya kepada si siswi, siapa yang melakukannya? Tapi yang ditanya, dasar bego. Gak jawab, cuma cengar-cengir aja. Ada kelanyar tertawa-tawa atau diem katanya. Dia gak jawab. Padahal guru yang berdiri banyak yang sudah panas dingin tuh. Berani dia tunjuk. Wah repotlah dia.
Padahal mungkin dia tunjuk karena lucu aja dia lihat. Tapi kalau dia tunjukkan mematikan yang bersangkutan. Tapi ya kata si penilai itu, syukur dia tidak tunjuk siapa-siapa. Wah, dipikir dia nak mengerti. Dikasih contoh, yang buka baju kamu begini lalu bikin begini-begini. Juga nggak mengerti. Habis otaknya anak 2 tahun. Ya sudah. Guru-guru bebaslah mereka, aman. Anak itu akhirnya ya melahirkan anak juga lah. Tahun berikut hamil lagi. Pusinglah si guru-guru. Siapa nggak tahu, apa di sekolah atau di rumah atau di mana, nggak ngerti. Habis yang ditanya juga nggak mengerti apa yang ditanyakan. Nah itulah. Padahal ini kan cuma contoh pelanggaran sila kelima. Kenapa saya bicarakan sila kelima ini? Gara-gara dari dulu saya perhatikan sila kelima tidak suka dibahas. Padahal efek dari pelanggaran sila kelima, kita jadi bodoh-bodoh. Ya ada anak-anak, ya maaf saja saya tidak tahu Anda itu siapa semua. Karena ada anak yang lahir memang bodoh. Anak-anak yang misalnya yang dibilang terkebelakang mentalnya itulah. Kasihan kan? Kenapa mereka begitu? Ya itu dulu. Normal tapi minum minuman keras. Atau pakai narkotika. Jadi saya melihat sekarang ini di dunia ini, di masa depan anak bego akan lebih banyak. Karena narkotika itu, sudah digrebek di mana-mana, tetap orang suka. Itu yang paling sulit. Dan orang kalau sudah teler dengan itu, mau diapain pun nggak peduli. Kalau dia ketagihan, disuruh apapun, mau aja, yang penting dia dapat narkotikanya. Nah itulah sebabnya kalau pejabat pemerintah yang begitu, jalan keluarnya yang paling tepat langsung dipecat. Sebab dia bisa membongkar rahasia negara. Nggak boleh. Bahaya banget itu. Nah kenapa cerita saya bisa lari begini? Yaitu gara-gara kalau kita punya kemampuan batin, kita bisa melacak kehidupan kita yang lampau. Atau kalau sudah punya kekuatan batin melacak kehidupan yang akan datang, kita sudah bisa melihat nanti apa yang akan terjadi. Walaupun orang-orang sudah punya kebijaksanaan seperti ini, tapi belum dikatakan orang suci. Masih dinyatakan sebagai orang sakti. Orang punya kemampuan batin yang tinggi, sakti. Nah, kesaktian ini yang digunakan oleh Sang Buddha sendiri, ya waktu itu dia belum Buddha ya, untuk mencapai kebudaan. Itu jelas kalau Anda sudah hafal Bojjhanga Sutta. Itu di bait pertama itu diungkapkan. Sangwatanti abinyaya nibanaya ca bodhiya. Bersama atau dengan abinya, yaitu kemampuan batin, mencapai bodhi dan nibbana. Jadi pencapaian nibbana itu bukan karena kita sudah pintar aja, tapi pintarnya kita itu harus dengan bawana. Bukan cuma pintar karena berpikir atau karena belajar, mesti dengan bawana. Nah tentu saja kalau kita sudah menggunakan abinya kita sebagai dasar untuk melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya, itu artinya kita memasuki meditasi kedua, yaitu vipassana. Jadi samatha bhawana sebagai dasar untuk maju. Pencapaiannya nanti untuk mencapai kesucian harus dengan vipassana. Jadi dua meditasi ini saling kait-mengkait, karena begitulah model yang dilakukan oleh Sang Buddha. Yaitu sebelum dia menjadi Buddha, masih sebagai pertapa
Gotama saja, dia sudah ahli dalam meditasi samatha bhawana. Punya kekuatan-kekuatan batin. Begitu juga pertapa-pertapa yang lain di zaman Sang Buddha. Banyak yang punya kekuatan batin. Sebab itu saya suka katakan juga di ceramah saya yang lalu, di sini juga, karena banyak pertapa di zaman Sang Buddha punya kekuatan batin, maka para biku yang masih kelas bawah, yang belum mencapai kesucian, sangat dilarang oleh Sang Buddha memperlihatkan kekuatan batinnya. Loh, kan dia miliki sendiri. Kenapa dilarang Sang Buddha? Bukan dilarang Sang Buddha gara-gara dia sudah punya itu dalam artian untuk show biasa. Tapi gara-gara di zaman Sang Buddha banyak juga pertapa yang lebih canggih dari biku-biku ini. Karena kalau orang memperlihatkan kekuatan batin, dia masih kelas bawah, akan disikat oleh pertapa-pertapa kelas atas. Kalau orang sudah perang kekuatan batin, hasilnya kebanyakan mati. Itulah sebabnya Sang Buddha larang. Lebih baik kamu yang masih begini, jangan show. Kecuali mereka itu sudah para arahat. Kalau para arahat memperlihatkan kekuatan batin seperti Biku Moggallana, Biku Sariputta, Anuruddha, Kassapa, Sang Buddha nggak larang. Malah ada kalanya Sang Buddha perintahkan mereka melaksanakan tugas menggunakan kekuatan batin. Kenapa mereka boleh? Sebab mereka tak mungkin dikalahkan lagi. Karena mereka sudah arahat dan sakti. Sedangkan banyak pertapa itu cuma sakti tok. Yang batin mereka masih bisa jatuh atau lemah. Nah itulah. Dengan kekuatan batin yang begini, pengetahuan mereka begitu dalam. Contoh Biku Sariputta. Dia cuma mendengar satu kalimat dari Biku Kondanya. Karena Biku Kondanya satu waktu lagi jalan, dia tenang, Biku Sariputta lihat. Ya waktu itu dia belum biku, masih pertapa. Pertapa Sariputta ini lihat Biku Kondanya. Dia bilang, kok penampilan orang ini kok tenang, bagus sekali. Jadi dia tanya, pertapa, kamu itu ikut pelajaran siapa? Biku Kondanya jawab, saya mengikuti ajaran Tathagata. Lah, Tathagata itu ajar apa? Dia cuma bicara pendek. Segala sesuatu yang terjadi punya sebab. Sebab itu sudah dilenyapkan oleh Tathagata. Biku Sariputta sebagai pertapa, ya waktu itu dia masih pertapa Sariputta, mengerti. Karena dia juga punya abinya. Jadi jangan bilang Sariputta cuma biku biasa. Punya abinya. Bukan cuma Biku Moggallana. Langsung mengerti. Begitu dia dengar itu, dia pun jadi Sotapanna. Cepat sekali. Karena memang sudah punya basic. Jadi itulah. Dengan meditasi samatha bhawana, dengan memiliki kemampuan-kemampuan batin, para pertapa di zaman Sang Buddha cepat belajar Dhamma. Itu yang dijadikan dasar. Lalu dengan kemampuan batin itu, mereka melaksanakan vipassana. Vipassana adalah meditasi dengan menganalisis tajam. Yaitu menganalisis apa yang muncul pasti punya sebab. Dan itu yang dikejar dan diputuskan, dilenyapkan. Itulah yang bisa menyebabkan orang lain mencapai kesucian batin. Nah itulah yang dibilang kebijaksanaan yang tinggi, lokutara. Lokutara adalah kebijaksanaan loka utara. Loka adalah bumi atau dunia, utara di atas.
Sedangkan kebijaksanaan sama tabawana, walaupun sudah canggih, sakti, tapi masih disebut lokia, masih duniawi. Karena kalau mati bisa jatuh ke alam-alam yang lebih jelek. Masih mungkin terjadi begitu. Sedangkan yang sudah punya kebijaksanaan lokutara, yaitu yang sudah mencapai kesucian sotapana paling kurang, dia tidak akan pernah lahir lagi di alam yang jelek. Kalau dia lahir jadi manusia, akan lebih baik daripada sekarang. Dan paling banyak, tinggal 7 kali lahir lagi, dia mencapai kesucian. Sedangkan kalau cuma kesaktian biasa, bisa lahir berulang-ulang kali. Nah, dari sudut atau sisi itu, demikian itu panya. Tapi panya juga disebutkan bisa dicapai dengan bahasa yang berbeda. Tapi itu juga yang dimaksud, yaitu panya yang dicapai dengan pariyati. Pariyati yaitu belajar, ya suta tadi. Yang kedua, panya dicapai karena kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Dan memang kita dituntut, bukan cuma mengucapkan, tapi kita disuruh juga melaksanakan. Karena memang secara teori itu jadi gampang, tapi dalam praktek ya itu berat. Seperti tadi, mau meditasi aja, musuh bebuyutannya sudah malas dan ngantuk. Itu kita harus lawan. Dan yang paling penting nanti yang tingkat 3, yaitu patibaga, yaitu penembusan. Penembusan berarti kita mencapai apa yang kita perlu capai, yaitu dengan melenyapkan semua kekotoran batin. Tapi ada kalanya bicara begini, saya sendiri menyadari, wah terlalu gampang ya jadi suci. Namun ada satu hal sebenarnya yang saya perlukan di situ. Bicara tentang meditasi sebagai pengembangan panya, ya kita masih panya duniawi lah, kita orang awam. Betul itu dalam praktek, tapi masih duniawi. Yaitu meditasi yang saya sudah sarankan dari tadi kita laksanakan setiap hari walaupun cuma 15 menit. Untuk mengajar, melatih, mengontrol atau mengendalikan pikiran kita, supaya kita bisa tenang manakala kita berhadapan dengan masalah-masalah berat. Dan tentu saja masalah berat yang saya mau katakan adalah masalah menjelang kita mati. Sebab pikiran terakhir menjelang kita mati itu sangat berpengaruh mengarahkan kalau kita mati lahir di mana. Cuma memang nanti ada yang tanya, apakah semua orang tahu kapan dia mati? Nah, itu yang setengah mati untuk dibicarakan. Memang ada orang juga agak bodoh, tapi dia bisa tahu kapan dia mati. Karena dia di rumah sakit, di ICU barangkali, atau di kamarnya tapi ada alat yang bunyi-bunyi itu, EKG itu. Jadi dengan bantuan alat itu kita lihat kalau kurva pikiran kita itu sudah mulai mendatar, itu namanya sudah mau meninggal. Nah, bisalah dia kontrol pikirannya, cepat-cepat rajin baca parita misalnya, untuk tidak berpikir hal-hal yang negatif. Karena kalau pas dia mau meninggal berpikir yang negatif, dia terlahir kembali di alam yang menyedihkan. Pas dia mau meninggal, dia ketakutan, kebingungan, mana suster, mana orang yang jaga, enggak ada, marah dia. Pas dia marah, dia mati. Ya, pasti kalau dia lahir kembali jadi manusia, mudah-mudahan dia lahir jadi manusia. Tapi karena marah yang terakhir kali muncul di pikirannya, maka begitu dia lahir kembali, tampangnya jelek, tidak sedap dipandang mata. Jadi itulah yang saya suka katakan, banyak orang sudah cantik, ganteng, tapi kok suka marah-marah. Percuma dia pakai macam-macam untuk mempercantik dirinya.
Begitu dia marah, pas waktu dia mau mati, dia lahir kembali. Tampangnya syukur tidak model Dracula, karena saya sendiri belum pernah lihat Dracula sih. Pasti wajahnya tidak menyenangkan. Jadi itulah, pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk mengembangkan panya. Tidak usah yang terlalu berat-berat, yang mampu saja dulu kita lakukan step by step. Karena baru disitulah kemampuan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan barusan ini dapat Anda ikuti dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan Anda sehari-hari, agar Anda maju di dalam dhamma demi kebahagiaan Anda sekalian di masa yang akan datang. Akhirnya selamat malam. Namo Buddhaya. Ya, maaf saya tidak memberikan kesempatan bertanya, karena dari tempat ini juga saya harus pergi cepat ke tempat yang lain lagi. Akhirnya Namo Buddhaya.